Shalom saudara, di dalam Mutiara Hati, hari ini saya ingin menekankan betapa besarnya, betapa mulianya karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan ini berakar di dalam sebuah ayat, yaitu Kisah Para Rasul 19, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Haleluya, puji nama Tuhan. Terlepas dari semua kontroversi mengenai bahasa roh, terlepas mengenai percaya tidaknya seseorang atas nubuat, atau jangan-jangan dibilang lu buat-buat lagi. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahasa roh, turunnya Roh Kudus, kata nubuatan ada di dalam firman Tuhan, saudara. Artinya apa? Justru saya ingin bilang begini, sesuatu yang otentik, sesuatu yang genuine, sesuatu yang asli, pasti banyak tipuannya. Semakin kita lihat banyak tipuan-tipuannya, berarti ada yang otentik. Dan yang otentik itu pasti mahal harganya, betul kan? Kalau Anda ingat misalkan begini, tas yang dari Eropa, ya kan, yang depannya L, titik-titik, ya kan? Maka banyak sekali tiruannya, maka banyak sekali KW-nya, saudara. Mengapa? Karena itu adalah genuine yang begitu mahal. Karenanya begitu banyak KW-nya. Nah, itu sebabnya saya ingin katakan bahasa roh adalah genuine, saudara. Ada pekerjaan Roh Kudus di sana. Dikatakan turunnya Roh Kudus adalah genuine. Dan juga nubuatan adalah genuine. Justru saya berdoa saat ini, kiranya Tuhan menuntun kita semua untuk datang di dalam dimensi di mana kita betul-betul mengalami turunnya pencurahan Roh Kudus secara genuine dan memiliki karunia bahasa roh secara genuine. Karenanya saya rindu lebih dari sekedar apa itu fenomena-fenomena demikian yang tidak masuk akal logika. Tapi saya ingin sampaikan bahwa bahasa roh berfungsi sangat kuat di mana dimensi rohani bekerja di dalam kehidupan Anda. Apa fungsi bahasa roh? Bukan karena supaya Anda dicap semakin suci, semakin kudus, dan yang lain gak masuk surga kalau gak bahasa roh. Ngaco itu. Dan itu bukan teologi firman Tuhan. Tetapi fungsi bahasa roh adalah agar kita betul-betul peka apa yang Roh Kudus katakan. Sehingga kita spesifik mendapat tuntunan Roh Kudus. Saya ingin sampaikan sesuatu. Tuhan sangat rindu membentuk masa depan Anda secara spesifik. Roh Kudus bisa berbicara untuk memberitahu Anda universitas mana yang harus Anda ambil. Roh Kudus dapat berbicara spesifik pekerjaan apa yang harus Anda geluti. Roh Kudus bisa berbicara spesifik bagaimana Anda bisa mengembangkan bisnis-bisnis Anda. Dan hal-hal itu adalah tuntunan-tuntunan yang sering kali saya dapati dialami oleh para orang-orang yang sukses, saudara. Bahkan George Washington, presiden pertama Amerika sekalipun, mengakui adanya tuntunan ilahi sehingga ia bisa melihat apa yang akan terjadi kepada Amerika Serikat ribuan tahun ke depan. Saya berdoa sungguh, jangan kita membenci bahasa rohnya, jangan kita membenci nubuatan-nubuatan, jangan kita membenci turunnya Roh Kudus. Tapi 1 Yohanes pun berkata, ujilah semua itu. Ketika semua hal tersebut lulus uji, lihatlah, semua itu adalah pergerakan Roh Kudus yang membantu kita menggenapi semua rencana-rencana ilahinya dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.